Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue Rapisaka. Bilanya kanapila. Ya, jadi guys, hari ini kita ketemu sama bang youtuber juga, namanya Bima Saka atau Pejuang Receh. Bagi kalian yang mau mampir bisa ke channelnya Bang Pejuang Receh atau Bang Bima Saka. Atau Nah, kali ini dia mancing guys ya. Kita bertemu orang ini trek. di hutan. Ya, kita lihat bosku bagaimana dia mancing. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, kita lihat orang ini mancing dulu guys ya. Hiburan sebentar lah. Sang gesai. Bon gesai. Oke, bagi kalian yang suka dengan video cerita damar penjaga tersembunyi, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan bagikan ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi orang yang suka dengan cerita damar penjaga tersembunyi kita. Langsung. Percayalah, kamu tidak ada seluruh tubuh dalam kematian. Kalau begitu, percaya atau tidak, aku juga menghancurkan belimbing waluh ini menjadi debu dan mengangkatnya di dasar tebing. Harus dikubur bersama kami, Damar berkata dengan dingin. Kamu, mata tuan lembah wajah merah penuh dengan niat membunuh, sangat ganas, tapi segera dia menyimpan ganas dan hutan ini di dalam hatinya. Potong menjadi dua untukku, dia berkata dengan dingin. Ini adalah garis bawah terakhir. Jika kamu tidak mengikutinya, semua batu giok dan batu akan dibakar hari ini. Jangan berpikir bahwa kamu tidak takut mati. Damar ragu-ragu setelah mendengar suara itu dan mengangguk. Kekuatan Tuan Lembah Wajah Merah sedang dalam keadaan gelisah. Dan itu sangat tidak stabil. Jika tidak ada buah tiang sing yang stabil, dia akan mati dalam waktu seminggu. Tetapi jika dia mendapatkan setengah dari buah tiang sing, dia bisa mati stabil selama setidaknya setengah tahun. Dan dengan setengah tahun ini dia dapat sepenuhnya menyerang Damar, merebut setengah bagian lainnya, atau pergi mencari belimbing baru. Ya, tapi orang-orangku harus pergi dulu, teriak Damar. Biarkan mereka pergi, Tuan Lembah Hungyan berkata dengan dingin. Guru kami pergi. Apa yang kamu lakukan? Seru Feng Yu dengan cemas. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Damar menghela napas mengedipkan matanya tanpa henti. Feng Yu tercengang dan mengerti apa yang dimaksud Damar. Jika mereka tidak pergi akan selalu merepotkan untuk tinggal di sini. Tetapi itu akan menyeret Damar kembali. Setelah memikirkannya, Feng Yu hanya bisa menggertakkan giginya dan menyeret Gorin dan yang lainnya pergi. Selamatkan aku, Raja Pedang Yushui di tanah memanggil dengan susah payah. Tuan tua, bawa dia bersamamu juga. Dia menyelamatkanku dan Tuan Lin di tengah jalan mendaki gunung. Gorin berkata dengan gemetar. Feng Yu mendengus dan tanpa ragu mengangkat Yuran dengan satu tangannya dan bergegas menuruni gunung setelah beberapa saat. Semua menghilang. Bisakah kamu menyerahkan barang-barang itu sekarang? Pemilik lembah Hongyan berkata dengan suara dalam. Tunggu, Damar berkata dalam suara serak. Berapa lama kita harus menunggu? Master Lembah Wajah Merah mengerutkan kening, tapi Damar menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Mata Hongnya Ju dingin dan dia kehilangan kesabaran. Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju Damar. Serahkan pada saya, Anda masih memiliki cara untuk hidup. Dokter Damar, saya yakin Anda adalah orang yang cerdas. Keadaan Anda saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Dan Anda tidak mungkin menjadi lawan saya. Jadi bawalah pada saat ini, apakah kamu mau? Damar menatapnya. Sudut mulutnya terangkat, tiba-tiba dia mengambil seteguk besar gigitan belimbing dan melahap belimbing di mulut besar. Tidak, pemilik lembah Wajah Merah berteriak dengan keras, bergegas dan menampar kepala Damar dengan tamparan di wajahnya. Damar mengangkat tangannya untuk melawan, tapi sudah terlambat. Ledakan dengan ditampar oleh penguasa Hungnyangu dan tamparannya sangat kuat dan keras. Pukul sampul tiang Ling Damar secara langsung. Damar segera melangkah mundur satu demi satu, menggemetar seluruh dan kemudian memuntahkan darah dari mulutnya. Tapi dia masih tidak berhenti. Dia terus menggigit Tiang Singgu dengan panik. Setelah beberapa saat, Tiang Singgu langsung ditelan olehnya. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Damar ingin melawan, tetapi kecepatan dan kekuatannya tidak sebaik Master Lembah Confucius. Saat ini, setelah melahap kakak senior, kekuatan Master Lembah Wajah Merah sudah mencapai puncaknya dan dunia tidak terkalahkan.
Bahkan Damar sulit untuk bertarung dengannya. Damar mengambil lebih dari selusin telapak tangan berturut-turut. Dadanya penyok dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras dan sulit untuk bangun lagi. Tidak ada yang bisa mengambil begitu banyak telapak tangan dengan Master Lembah Wajah Merah. Atau dengan kata lain, pada saat ini bahkan telapak tangan bukanlah sesuatu yang dapat diambil oleh dunia. Namun Damar telah makan lebih dari selusin telapak tangan dan masih marah. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah keajaiban. Tapi tidak apa-apa, jika Damar tidak sepenuhnya terbunuh hari ini, Master Lembah Wajah Merah tidak akan pernah menyerahkan. Bawakan barang-barangku ke kepala Lembah Wajah Merah, berkata dengan dingin. Ya Tuan Lembah. Murid di sebelahnya segera berlari dan setelah beberapa saat sebuah kotak besar terbawa membuka kotak. Ada banyak peralatan perak di dalamnya. Ada pedang perak, keramping, senjata seperti garpu dan beberapa piring perak, pisau perak dan palu perak yang semuanya tidak besar tetapi cukup cerdik. Saya pikir itu adalah senjata, tetapi saya pikir itu adalah cukup lagi-lagi terlalu besar. Damar membuka matanya dengan susah payah hanya untuk melihat Lembah Wajah Merah mengambil pisau perak dan palu perak berjalan perlahan. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah peralatan khususku yang aku gunakan ketika aku berlatih. Master Lembah Wajah Merah mengambil barang-barang di tangannya dan berkata dengan tenang. Kultivasi. Damar menatapnya dengan cukup mata redup. Ya, budidaya ini disebut palu perbaikan. Nanti saya akan menggunakannya untuk menghancurkan tulang Anda, mengetuk tulang dan menyedot sumsum. Ini disebut pisau perbaikan. Dan nanti saya akan menggunakannya untuk memotong Anda tutup surgawi dan hisap otakmu. Master Lembah Hongyan memperkenalkan mereka satu persatu dengan lampu merah aneh berkedip di matanya. Ternyata set ini adalah peralatan makan yang dia gunakan untuk memakan orang. Dia akan memakan Damar mentah. Perlakuan dia seperti kakaknya. Ketika Damar memakan buah belimbing, dia pasti telah menyerap efek obat dari buah belimbing. Dia merasa bahwa jika dia memakan Damar, itu mungkin dapat memoderisasi energi yang melonjak di tubuhnya. Hehe, sama sepertimu, kamu juga layak menjadi peri. Kamu juga layak menjadi dewa. Kamu hanya iblis. Dan kamu adalah iblis yang gila dan tidak manusiawi, kata Damar dengan suara serak. Kata-katamu tidak bisa membuatku kesal, karena dewa tidak akan marah dengan babi di atas talanan. Sekarang mari kita mulai dengan kepalamu. Pisau itu dipotong ke arah dahi Damar. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba tersenyum. Hah? Master Lembah Wajah Merah merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke bawah dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa dia telah ditusuk oleh beberapa jarum perak di perutnya. Tidak baik, pemilik Lembah Hongyan berteriak dengan buruk dan segera mengangkat pisau perak dan menebas leher Damar, membunuhnya sepenuhnya. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba terbakar meraih ganggang pisau perak dan ingin mengambilnya dan membunuh Master Lembah Wajah Merah. Ternyata Damar berpura-pura terluka sebelumnya. Memang benar bahwa Master Lembah Wajah Merah dapat mematahkan tubuh astral bawaan. Tetapi Damar adalah seniman bela diri medis yang kuat. Tidak peduli seberapa serius cederanya, selama beberapa waktu berlalu dia masih dapat menggunakan jarum perak untuk menstabilkan cederanya. Tapi bahkan mengandalkan serangan diam-diam tidak mungkin mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membalikkan situasi. Sebelum pisau diambil, pemilik Lembah Wajah Merah sudah sadar kembali dan telapak tangannya mengenai dada Damar lagi. Engah. Damar memuntahkan darah lagi, terlempar ke belakang puluhan langkah dan mundur ke tepi tebing. Pada akhirnya dia tidak bisa menahannya, berlutut dengan satu lutut, tidak bisa berhenti muntah darah, dan wajahnya memerah, sangat pucat sehingga menakutkan. Bajingan, pemilik Lembah Merah sangat marah dan segera bergegas menuju Damar. Tapi saat dia bergerak, ada perasaan seperti tersengat listrik di dadanya. Melihat ke bawah, saya menemukan bahwa ada hampir 100 jarum perak di dadanya. Ini semua dilakukan oleh Damar. Mereka merasa bahwa Damar mengambil pisau itu, tetapi jarumnya asli. Apakah kamu berpikir bahwa dengan jarum patah ini kamu dapat berurusan dengan dewa? Tuan Hongyan sangat marah, mengeluarkan jarum perak dari dadanya, mengangkatnya dengan satu tangan, dan meraih Damar di udara. Dalam sekejap kekuatan adsorpsi melilit Damar dan menyeretnya ke arah Master Lembah Wajah Merah. Tapi Damar tertawa dan berkata dengan suara serak,
Jarum perak ini tidak bisa membunuhmu, tapi energi di tubuhmu bisa. Master Lembah Wajah Merah mendengar suara itu dan bernapas dengan keras. Jangan bilang, ya tujuan dari jarum perak ini adalah untuk mengeluarkan energi dalam tubuhmu. Bahkan jika tidak bisa membunuhmu, tapi energi dalam tubuhmu bisa. Marah, hadapi guru lembah. Melakukan terlalu banyak ketidakadilan akan membunuhmu. Wajah Damar mengerikan dan dia tiba-tiba bergegas menuju Tuan Lembah Wajah Merah. Tuan Lembah Wajah Merah menarik napas dalam-dalam dan tanpa sadar mendesaknya untuk melepaskan, tapi dia baru meluncurkan ledakan di tubuhnya. Suara mengejutkan bergema di puncak gunung seumur hidup. Saya melihat aura yang tak tertandingi meledak dari tubuh Tuan Lembah Wajah Merah. Damar langsung terguncang oleh gelombang udara ini dan jatuh dari tebing percikan batu puncak gunung retak. Banyak orang terkubur dalam topan yang mengekar ini. Guncangan gunung seumur hidup ledakan. Tubuh Damar menghantam dasar tebing dengan keras. Dia membuat lubang besar di tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap membuka matanya, tetapi kesadarannya yang kabur secara perlahan tidak lagi memungkinkannya. Pada akhirnya Damar pingsan. Saya tidak tahu seberapa lama sebelum Damar perlahan membuka matanya. Malam sudah gelap, langit berbintang dan bulan yang cerah mulai terlihat. Aku mendengar jangkrik berkicau di semak-semak, dan yang menarik perhatian adalah sekelompok api di sampingnya. Dia menggerakkan lehernya dengan susah payah, hanya untuk menemukan bahwa ada api unggun di sebelahnya. Dan seorang lelaki tua yang tidak terawat dengan rambut putih sedang duduk di dekat api unggun, memegang seekor burung pegar. Oh, apakah kamu sudah bangun? Ayo makan sesuatu. Orang tua itu melirik Damar membawa burung pegar, menarik kaki ayam dan menggulungkannya ke arahnya. Tapi saat ini bagaimana mungkin Damar masih memiliki kekuatan untuk mengunyah air, serunya. Dengan susah payah mendengar suara itu, lelaki tua itu mengambil sedikit air dari sungai di sebelahnya dan menuangkannya ke bibir Damar. Setelah minum air, orang akhirnya merasa lebih baik. Di mana aku? Damar bertanya dengan suara serak. Di mana lagi? Kamu bisa berada di gunung seumur hidup. Sungguh, ngomong-ngomong, tubuhmu sangat keras. Jika kamu menjatuhkan orang biasa dari tebing setinggi itu, kamu akan hancur berkeping-keping. Kamu memiliki tubuh astra bawaan kan? Luar biasa begitu. Berprestasi usia yang begitu muda. Lelaki tua itu menghela napas, merobek sepotong kecil ayam liar dan mengunyahkan di mulutnya. Meskipun rambut dan janggutnya sangat panjang dan pakaiannya compang-camping, lelaki tua itu sangat bersih, sangat sederhana, dan sopan santunnya sangat sopan. Tidak seperti orang tunawisma atau orang pegunungan. Berani bertanya siapa seniornya? Damar bertanya dengan lemah. Hanya orang tua yang jahat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Senior terlalu sederhana. Karena Anda tahu tubuh astra bawaan Anda jelas bukan orang biasa. Apakah Anda pikir Anda hidup dalam pengasingan di sini? Lin kata yang. Dunia ini terlalu bergejolak dan aku suka kemurnian. Jika kamu ingin mengatakan bahwa aku hidup dalam pengasingan, tidak apa-apa. Orang tua itu terus makan burung pegar dengan senyum tipis di wajahnya. Tapi kamu beruntung. Aku membawamu bersamaku setelah perjalanan beberapa saat. Seorang wanita berlumuran darah berlari ke dasar tebing untuk menemukanmu. Wanita itu pembunuh, penuh niat jahat dan berlumuran darah. Saya pikir dia pasti musuhmu. Jika saya menemukan Anda nanti, saya khawatir dia telah dihancurkan berkeping-keping oleh wanita itu. Apa? Wajah Damar tenggelam dan ekspresinya menjadi tegang. Mungkinkah Master Lembah Hongyan adalah tidak mati? Dalam hal ini dia tidak mati. Orang ini terlalu menakutkan. Jika demikian, maka dia harus kembali dengan cepat dan memberitahu Mahai bahwa mereka sesegera mungkin dengan kepribadian Tuan Lembah Wajah Merah. Karena dia tidak bisa mendapatkan buah bintang langit, dia pasti akan membalas dendam pada Yang Hua. Saya khawatir dia sudah berangkat ke Jiangsen lagi pula. Dia hanya punya waktu 1 minggu. Kiri seminggu kemudian dia pasti akan menjadi gila karena kerusuhan energi di tubuhnya dan meledak sampai mati. Biarkan saja mereka bersembunyi selama seminggu. Damar ingin bangun tetapi ditahan oleh lelaki tua itu. Anak muda, kamu harus banyak istirahat. Meskipun kamu memiliki pondasi yang tidak baik, lebih tidak baik bergerak saat ini. Ada apa? Aku akan membicarakannya ketika kamu pulih sedikit besok. Terima kasih. Senior, Anda bisa membantu saya. Apakah Anda sibuk? Apa? Bantu saya mencari tahu
Apakah ponsel saya masih bersama saya? Oke, pria tua itu mengulungkan tangannya dan meraba-raba sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Ponsel Anda hancur, Anda hanya memiliki beberapa jarum perak di tubuh. Tetapi tidak ada apa-apa. Apakah Anda punya ponsel, senior? Saya, haha, pemuda itu bercanda. Lelaki tua itu ada di sini setelah menunggu selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin ada ponsel? Sungguh, lupakan saja. Damar menghela napas dan berbisik. Kalau begitu tolong senior, tolong gunakan jarum perak itu untuk memberi saya akupuntur. 3 jarum perak menusuk titik Nansing, Naun Mau, dan Zhang Yuan, masing-masing di dada dan perut saya. Terima kasih. Hah? Orang tua itu menatapnya dengan aneh. Tusuk ketiganya, Puin, meskipun fungsi tubuhmu akan pulih dengan cepat, tetapi telah menyebabkan banyak kerusakan pada organ dalammu. Anak muda, bukankah kamu mengurus satu hal dan kehilangan yang lain karena kecil dan besar? Senior benar-benar mengerti obat. Damar cukup terkejut. Tahu satu atau dua hal. Pria tua itu tersenyum. Junior tidak memiliki mata dan senior tertawa. Sebenarnya saya juga tahu bahwa suntikan ini akan sangat berbahaya bagi organ dalam, tetapi junior tidak ada hubungannya. Wanita sebelumnya tidak mati, dan dia pasti akan mencari balas dendam dari kerabat, teman, dan teman dekat junior. Junior perlu melanjutkan tindakan sesegera mungkin. Pergi dan hentikan wanita itu. Damar menggertakkan giginya. Tapi dengan tubuhmu yang hancur, bagaimana kamu bisa menghentikan orang itu? Sejujurnya, bahkan jika itu aku bukan lawan wanita itu. Dia terlalu kuat. Aku tahu, tetapi junior tidak punya pilihan. Damar berbisik. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil beberapa jarum perak dan menusukkannya ke tubuh Damar dengan terampil. Setelah beberapa jarum, mata Damar tiba-tiba melebar. Ini adalah teknik jarum mengejar naga. Senior, siapa kamu? Oh, kamu benar-benar tahu teknik jarum mengejar naga. Orang tua itu juga cukup terkejut, menatap Damar dengan tidak percaya. Bagaimana tidak tahu? Ini adalah metode akupuntur kuno yang legendaris. Saya mendengar bahwa itu telah hilang. Tidak ada yang mengerti metode akupuntur ini, kata Damar dengan suara serak. Bagaimana kamu mengerti? Aku tidak mengerti. Kamu tidak mengerti? Mengapa kamu tahu bahwa aku tahu teknik akupuntur ini adalah teknik akupuntur mengejar naga? Orang tua itu tertawa. Aku baru saja menghitungnya berdasarkan deskripsi sejarah. Perhitungan. Lelaki tua itu tampak terkejut. Dijelaskan dalam catatan sejarah bahwa teknik mengejar naga, jarum seperti petir, jejak seperti gerakan naga, denyut nadi digunakan untuk bergerak, ki digunakan untuk mengendalikannya. Kekuatan jarum itu seperti listrik dan artinya seperti ikan. Mungkin sesuai dengan karakteristik metode akupuntur kejar naga. Jadi saya sudah menghitung perkiraan metode aplikasi jarum. Tapi ini hanya perhitungan saja. Saya tidak tahu caranya. Metode akupuntur pengejaran naga yang sebenarnya adalah penghitungannya cocok. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini adalah teknik jarum pengejar naga, kata Damar lemah. Orang tua itu bahkan lebih terkejut ketika mendengar suara itu. Anak muda, kamu sangat baik. Senior telah memenangkan hadiahnya. Merasa bahwa jarum peraknya jatuh, Damar pulih sedikit, jadi dia berdiri dengan susah payah. Dan tanpa sopan merobek kaki ayamnya, burung perker, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pemahaman Anda tentang obat-obatan sangat bagus. Saya pikir tubuh Anda telah diubah oleh keterampilan medis Anda sendiri. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki ketahanan yang luar biasa. Orang tua itu menatap Damar dan bertanya, apakah Anda memiliki kehidupan sehari-hari? Mandi dengan sup harimau kental, sup harimau pekat, obat itu terlalu tidak efektif. Saya mandi tenglong setiap hari, kata Damar. Apa? Mandi tenglong? Mandi obat 10 kali lebih efektif daripada sup harimau yang kental. Orang bisa bahkan tidak tahan dengan sup harimau yang kental. Bagaimana kamu bisa mandi naga? Apakah kamu aneh? Orang tua itu terdiam. Damar tersenyum pahit. Senior banyak berpikir, saya bukan orang aneh. Alasan mengapa saya bisa mandi naga efek sen adalah karena efek samping dari menambahkan beberapa ramuan unik untuk meredakan efek samping. Mengurangi potensi menjadi lebih rendah daripada harimau sup. Hanya dengan cara ini Anda dapat mandi dengan aman. Ramuan obat apa yang Anda tambahkan? Sanji, Kinsui, Yinyua. Apakah obat-obatan ini? Apakah Anda takut dengan khasiat obat tenglong? Mandi akan dikurangi. Tidak, kendalikan saja dosisnya. Jadi begitu. Pria tua itu tiba-tiba sadar sambil berpikir. Senior tahu metode akupuntur.
pengejaran naga, dan juga mengerti mandi tenglong dan sup harimau kental. Saya pikir Anda juga seorang praktisi pengobatan. Damar tersenyum. Saya belajar beberapa keterampilan medis ketika saya masih muda, tetapi sekarang sudah ditinggalkan. Pria tua itu menghela napas. Senior telah tinggal di pengasingan di sini selama beberapa dekade. Tidak ada orang sekitar sini dan keterampilan medis secara alami tidak berguna. Oh, jangan dibicarakan ini, anak muda. Kamu jatuh karena wanita sebelumnya, kan? Apa yang terjadi di atas sekarang? Permusuhan macam apa yang ada di antara kamu dan wanita itu? Lelaki tua itu tampak diam dan bertanya sambil memakan burung pegar. Ini harus dimulai dari buah belimbing bintang langit yang dibudidayakan oleh gadis pahit di gunung. Kamu harus tahu gadis pahit itu, kan? Damar bertanya. Tentu saja tahu, seorang gadis pahit seumur hidup. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bagaimana kabarnya? Haruskah dia baik-baik saja? Pria tua itu bertanya dengan santai. Dia sudah mati, kata Damar. Apa? Pria tua itu tiba-tiba berdiri dan menatap Damar dengan kaget. Damar juga agak terkejut dengan reaksi orang tua itu. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Namun lelaki tua itu sedikit di luar kendali saat ini, meraih kerah Damar dan hampir menggeram. Apakah kamu berbohong padaku? Kamu pasti berbohong padaku. Dia tidak bisa mati. Dia tidak mungkin mati. Damar tertegun hanya untuk menyadari bahwa mata orang tua itu merah. Kelembutan dan kebaikan sebelumnya menghilang, hanya menyisakan histeria. Senior, aku tidak membohongimu. Gadis pahit itu memang sudah mati saat dia berkelahi dengan wanita tadi. Kepalanya dipenggal oleh wanita itu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, kata Damar dengan suara serak. Pupil pria tua itu melebar menatap mata Damar. Dia bisa melihat bahwa Damar tidak berbohong. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua itu melangkah mundur lagi dan lagi. Tubuhnya gemetar dan akhirnya dia duduk di tanah dengan lemah. Dengan kepala tertunduk, air mata mengalir dari matanya yang lama. Dia tidak menangis, hanya tidak bisa menghentikan air mata. Damar bangkit menatap lelaki tua itu merenung sejenak dan berkata, saya pikir orang yang telah menunggu gadis pahit selama beberapa dekade adalah Anda. Senior tua. Pria tua itu menutup matanya dan terkejut. Diam untuk waktu yang lama sebelum perlahan membuka mulutnya. Akulah yang telah menunggu selama beberapa dekade oleh seorang gadis pahit itu. Aku. Siapa yang mengira bahwa gadis pahit telah menunggu di gunung selama beberapa dekade dan orang yang dia tunggu ada di kaki gunung? Damar menatap kosong pada lelaki tua itu dan akhirnya menghela napas. Mengapa senior tidak naik untuk menemuinya? Mungkinkah senior itu tidak tahu dia sedang menunggumu? Aku tidak melihatnya. Kenapa? Salah. Aku belum pernah melihat wajahnya dalam hidupku. Bahkan jika aku tahu dia ada di gunung, aku tidak bisa pergi menemuinya. Wajah lelaki tua itu kuyup, matanya sedikit, dan suaranya menjadi lebih serak. Kesalahan apa yang tidak bisa dimaafkan? Terlebih lagi dia telah menunggumu selama beberapa dekade ini. Telah membuktikan bahwa dia telah memaafkan dan ingin melihatmu, kata Damar. Ketika Anda melihat saya, dia hanya akan lebih menderita. Saya tidak ingin membuatnya sakit lagi. Ada Anda apa? Anda tidak akan mengerti masalah saya. Itu lebih dari 50 tahun yang lalu ketika saya adalah idiot narkoba. Saya suka mengumpulkan keajaiban dunia dan saya ingin mengandalkan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasi saya. Dan gadis pahit adalah adik perempuan kekasih masa kecil saya. Kami tumbuh bersama dan menjelajahi sungai dan danau bersama-sama. Meskipun kami masing-masing memilih paksi yang berbeda, kami berada di bawah komando orang lain. Tetapi ini tidak mempengaruhi perasaan kami dan kami diam-diam membuat kehidupan pribadi. Dan di bawah kesaksian dua mentor dan kerabat dan teman kami sekitar untuk menikah. Sayang sekali saya melakukan kejahatan pada hari pernikahan. Kesalahan besar. Pria tua itu memegangi kepalanya dan berkata dengan kesakitan. Sebelum pernikahan besar saya bekerja sangat keras dan mencoba yang terbaik untuk menemukan obat legendaris yang disebut Bigun Hua.
Saya ingin menggunakan bahan obat ini untuk memurnikan obat. Saya memberinya pil awet muda. Tetapi saya menemukan bahwa saya salah. Saya tidak tahu khasiat obat dari sisi lain bunga sama sekali. Dan semua informasi yang saya kumpulkan tentang sisi lain bunga itu salah. Saya memperbaikinya dengan percaya diri. Saya minum obat dan mencoba untuk memastikan bahwa pil obat itu benar. Tapi khasiatnya, obatnya pil obat benar-benar salah. Setelah meminum ramuan bunga sisi lain, kekuatanku tiba-tiba meningkat hampir 10 kali lipat. Dan aku menjadi tidak tahu apa-apa tentang 6 kerabatku, hampir gila. Aku membunuh semua orang, jadi aku secara brutal membantai hampir setengah hari dari kerabat dan teman-temanku di pesta pernikahan. Karena pil itu meningkatkan kekuatan saya, tidak ada yang bisa menaklukkan saya. Dan saya telah jatuh ke dalam kegilaan dan tidak ada yang mengenali saya. Pada akhirnya, 2 guru bergabung untuk menaklukkan saya. Tetapi karena ini, kedua guru meninggal. Ini adalah semua dibuat olehku. Sial, aku membunuh guruku, membunuh kerabat dekatnya, dan bahkan saudara laki-lakinya yang paling dikagumi mati di tanganku. Katamu, apa yang harus aku lihat? Kata lelaki tua itu, tidak tahan lagi. Aku bisa berhenti memeluk kepalaku dan menangis. Damar mendengarkannya dengan tenang, melihat perubahan dan wajah lelaki tua itu berlinang air mata. Dan dia juga merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Senior, ini bukan salahmu. Sebenarnya itu hanya kecelakaan. Aku tidak berpikir dia akan menyalahkanmu. Dan kamu tidak perlu sedih tentang Indu. Sebaliknya, kamu harus pergi padanya daripada membuat penantiannya selama beberapa dekade karena dia telah kehilangan bahkan kerabat terdekatnya. Tetapi kamu menghilang, bukankah itu membuatnya kehilangan cintanya juga? Kata Damar. Lelaki tua itu mengerutkan bibir bawahnya lalu menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak ada gunanya banyak bicara sekarang, dia sudah pergi, aku tidak peduli lagi. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik dan berjalan mendaki gunung. Senior, kemana kamu akan pergi? Damar bertanya. Aku akan mengambil mayatnya, anak muda, tunggu aku di sini. Kata lelaki tua itu, langkahnya terhuyung-huyung dan menghilang ke dalam malam. Setelah beberapa jam seperti ini, saya melihat sosoknya yang keruh muncul. Dia sangat kurus, tetapi dia menempel pada mayat gadis pahit itu, dan kepalanya sedikit diikat olehnya potongan kain yang dirobek dari tubuhnya. Tampaknya utuh. Setelah ini lelaki tua itu akan menggali lubang dengan tangan kosong dan mengubur gadis pahit itu. Melihat makam gadis pahit itu, lelaki tua itu tidak berbicara lama dan hanya ada air mata di matanya. Senior bela sungkawa, bibir Damar. Aku sudah cukup umur, aku sudah melihatnya sejak lama. Pria tua itu berkata dengan suara serak, tetapi berbalik dan menatap Damar dan bertanya dengan serius. Anak muda, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin membunuh wanita dari sebelumnya? Apa? Damar sedikit bingung. Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin membunuh wanita yang berlumuran darah sebelumnya dan melindungi kerabat dan orang yang kamu cintai? Kata lelaki tua itu dengan suara kental. Tentu saja, tapi itu bukan tugas yang mudah. Itu belum tentu. Pria tua itu masuk ke sebuah goa di sisi permukaan batu. Goa ini pasti tempat di mana lelaki tua itu selalu tinggal. Setelah beberapa saat dia mengeluarkan paket lesuh dan membukanya yang berisi sebuah buku dan bunga kering. Buku ini adalah apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya, dan bunga ini adalah bunga sisi lain, kata lelaki tua itu dengan suara serak. Pupil Damar melebar, matanya terkunci di sisi lain bunga. Kekuatan obat dari bunga orang lain itu gila. Jika Anda melepaskan dan mengambil kekuatan obatnya, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga balasan kali lipat. Jika Anda meningkatkan kekuatan bunga orang lain, tidak akan sulit untuk membunuh wanita itu, kata lelaki tua itu dengan suara serak. Damar mendengar suara itu dan tersenyum pahit. Senior, Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang efek samping dari bunga sampingan.
Anda mengizinkan saya menggunakannya. Saya khawatir itu tidak akan menyakiti saya. Saya telah mempelajari efek samping selama beberapa dekade. Saya juga telah menemukan semua kekuatan obat dari obat, dan semuanya dicatat dalam buku ini, sehingga Anda dapat membacanya sendiri. Benarkah? Damar buru-buru mengambil buku, mencari secara kasar, dan menemukan bahwa memang ada sesuatu tentang bunga pantai lainnya di bagian akhir. Terima kasih senior, kata Damar buru-buru. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin menyerap kekuatan sisi lain bunga dengan sempurna tanpa pengaruh olehnya, sebenarnya ada persyaratan. Kamu harus membuat kondisi ini. Aku tidak bisa membantumu, bisik lelaki tua itu. Apa syaratnya? Kamu harus menemukan tempat di mana yang paling jahat dan yin digunakan untuk menggunakan bunga pantai lainnya. Yang paling jahat dan yin. Damar terkejut. Tempat paling yin dan jahat. Damar samar-samar sepertinya telah mendengar seseorang menyebutkannya, dan dia mengeluarkan kening memikirkannya. Setelah beberapa saat dia menepuk kepalanya. Blood all. Damar ingat ketika berbicara di Pila Pedang Darah sebelumnya, dia mendengar Xiao Xiao berbicara tentang paling yin dan jahat dengan orang lain. Sepertinya ada tempat yang unik di Sekte Setan Darah. Apakah Anda tahu di mana ada harta yang begitu diberkati? Orang tua itu memandang Damar dan bertanya. Ini masih harus dipelajari. Damar tersenyum. Jika kamu bisa menemukan harta karun Fuzi dengan begitu cepat, itu akan menjadi keberuntungan. Nah, nak, kamu bisa kembali dengan cepat. Jika kamu bisa mendapatkan bantuan dari sisi lain, tidak akan sulit untuk berurusan dengan wanita itu. Kamu bisa selamat dari bencana ini. Di depan kuburan gadis pahit itu, katanya tanpa ekspresi. Damar mengangguk diam-diam, membungkuk pada lelaki tua itu dan berbalik untuk pergi. Tapi dia belum mengambil beberapa langkah, ledakan. Suara teredam menyebar. Damar menarik napas dan buru-buru berbalik. Baru pada saat itulah dia melihat bahwa lelaki tua itu telah membenturkan kepalanya ke batang pohon di sebelahnya. Kepalanya berdarah dan dia lumpuh di tempat. Senior, Damar segera bergegas. Mata lelaki tua itu melebar, tapi dia melihat kuburan. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah seolah-olah mencoba meraih sesuatu. Tapi pada akhirnya lengannya terkulai lemah. Damar menatap kosong pada semua ini dan hatinya penuh dengan kerumitan. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang tua, tapi pikiran lelaki tua itu telah memutuskan apa gunanya pekerjaan medis. Tidak ada yang lebih besar dari kesedihan. Orang tua itu lebih suka tinggal di gunung dan gunung tandus seperti ini selama beberapa dekade. Sekarang tidak ada orang yang dia pedulikan sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa bernostalgia di dunia ini? Damar menghela napas, membuka kuburan gadis pahit itu, mengubur lelaki tua itu di dalamnya, membelah pohon besar di sebelahnya dan mendirikan papan kayu untuk mereka berdua, dan hanya berbalik dan meninggalkan. Cahaya pagi, tidak banyak mobil di jalan raya nasional, dan kadang-kadang Anda dapat melihat beberapa mobil pribadi muram yang melaju kencang. Ini adalah orang-orang yang bergegas untuk bekerja kursi country. Mereka tidak mampu membeli rumah di kota, sehingga mereka hanya dapat memilih untuk tinggal di kampung halaman mereka yang terpencil dan berkendara puluhan mil ke dan dari tempat kerja setiap hari. Hidup adalah seperti itu, Minites. Suara klakson yang keras terdengar. Sebuah van berhenti di sisi jalan, dan pengemudi itu menjulurkan kepalanya dan berteriak pada Damar yang berjalan di jalan dengan pakaian compang-camping. Saudaraku, kemana kamu pergi? Di kota. Damar menjawab. Masuk ke mobil. Sopir menyalakan rokok. Aku tidak punya uang. Uang apa yang kau inginkan? Ayo pergi. Aku akan pergi ke country saat juga dan mengantarmu di jalan. Pengemudi itu tertawa. Terima kasih banyak tuan. Damar tidak sopan dan langsung masuk ke mobil. Van itu melesat maju dengan tendangan pedal gas. Selain pengemudi, ada seorang gadis di dalam mobil. Gadis itu mengenakan pakaian casual dan kacamata, dan dia sangat lembut dan cantik. Dia sedang melihat sesuatu bangun dengan ponselnya, dan ketika dia melihat Damar muncul, dia langsung meremas hidungnya dengan jijik. Dengan ekspresi jijik. Maaf kakak, ini adalah satu-satunya mahasiswa di desa kami. Dia baru saja lulus dan akan mencari pekerjaan di kota. Ayahnya mempercayakan saya untuk membawanya ke kota.
Dia seorang intelektual dan relatif bersih. Maafkan saya. Sopir itu tertawa. Tidak apa-apa. Damar menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong kakak, apakah kamu teman Alice? Keledai. Tentu, Anda harus mendaki gunung seumur hidup kan? Seperti Anda. Saya harus menangkap beberapa dalam sebulan. Sama seperti pengemis, saya harus berterima kasih kepada saya karena telah berbaik hati. Dan saya akan pergi ke tempat mereka sedikit ketika saya bertemu mereka. Jika tidak mengandalkan kaki mereka, saya tidak akan mati kelaparan atau kehausan ketika berjalan di kota. Supir itu tertawa. Tidak heran, pengemudi memanggil Damar ke dalam mobil dengan sangat terampil. Dia merasa dia menganggap Damar sebagai teman yang hilang. Damar tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika mobil tiba di kursi country, Damar keluar dari mobil dan meminta rekening bank kepada pengemudi, mengklaim bahwa dia akan membayar pengemudi untuk mobil tersebut. Sopir tidak peduli, memberi Damar sebatang rokok dan pergi. Nona, bolehkah saya meminjam telepon Anda? Saya akan menelpon, Damar berkata dengan gadis dari bus. Menelpon? Apakah Anda mengambil ini untuk merampok ponsel saya? Gadis itu mengerutkan kening. Apakah saya terlihat seperti orang jahat? Kalau begitu, kenapa tidak menanyakan di mobil sebelumnya? Saya lupa, sebentar. Bu, kalau tidak bisa, percayalah padaku. Maka perlakukan aku sebagai tidak. Silakan. Damar menghela napas. Gadis itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Damar dan pergi sendiri. Setelah bertanya beberapa kali, Damar akhirnya menemukan orang baik yang bersedia meminjamkan teleponnya. Segera menelpon Mahai. Damar, bagus, kamu baik-baik saja, hebat. Di mana kamu? Suara bersemangat Mahai terdengar di telepon. Saya masih di sisi gunung Leverlong. Saya tidak punya uang sekarang dan telepon saya rusak. Kirim seseorang untuk segera menjemput saya, kata Damar dengan sungguh-sungguh. Aku akan segera mengatur mobil untuk menjemputmu segera. Oke. Setelah jam kemudian, Damar masuk ke mobil menuju Jiangsen. Dalam obrolan dengan Mahai, dia mengetahui bahwa pemilik lembah Hongyan melakukannya. Tidak pergi ke Jiangsen untuk menghadapi Yang Hua. Membalas dendam, Damar merasa lega tetapi juga bingung. Segera mengirim pesan ke Lin Ronan di lembah Hongyan untuk menanyakan situasinya. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa beberapa jarum yang diambil Damar di puncak masa lalu merasa tidak terbentur dan terbentur. Membantu Master Lembah Wajah Merah untuk menghilangkan sebagian besar energi di tubuhnya. Hongyan Guzu terluka parah, tetapi sebagian besar energi di tubuhnya telah dihilangkan. Di tahun berikutnya dia tidak perlu khawatir tentang masalah energi. Oleh karena itu, Hongyan Guzu memilih untuk kembali ke Hongyanyu untuk penyembuhan. Setelah cederanya sembuh, dia perlahan akan menyelesaikan masalah ini dengan akun Yang Hua. Mendengar berita ini, hati Damar menjadi berat. Master Lembah Wajah Merah menarik napas dalam-dalam, yang berarti waktunya semakin mendesak. Damar mengerutkan kening, tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah meraba sebentar, dia akhirnya menemukan kartu nama yang diberikan Xiu Xiao padanya sebelumnya. Dan segera memutar nomornya. Dokter Damar, aku tidak menyangka kamu akan menelponku terlebih dahulu. Ini benar-benar mengejutkan. Tawa Xiu Xiao datang dari telepon. Aku tidak enak badan, aku khawatir aku harus membatalkan apa yang aku janjikan padamu sebelumnya, kata Damar dengan suara serak. Dibatalkan? Ada apa, Dokter Damar? Kenapa kamu merasa tidak enak badan? Apakah kamu bukan dokter jenius? Bagaimana kamu tidak bisa disembuhkan jika ada yang salah? Xiu Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu tidak mendengar sepatah kata pun? Dokter Damar dapat menyembuhkan diri mereka sendiri. Saya dalam kondisi yang buruk sekarang. Jika Anda membantu Anda mengalahkan orang-orang itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat membunuh mereka. Saya akan dibunuh oleh mereka sendiri. Bukankah ini berarti hukuman mati, Damarot? Dokter jenius, ini Lin. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Apakah kamu tidak takut? Xiu Xiao tidak melanjutkan, tetapi arti kata-katanya sudah jelas. Xiu Xiao, kamu tidak perlu terus mengancamku dengan ini. Aku sekarat sekarang. Apakah kamu masih takut pada Hongyangu itu? Damar mendengus dingin dan menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Tetapi kurang dari 10 detik kemudian telepon Xiu Xiao menelpon lagi.
Dokter Damar, apa yang membuatmu rela berjuang untuk tes setan darah kami? Susian bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya perlu menemukan tempat yang paling yin dan jahat untuk menyembuhkan luka saya. Dapatkah sekte setan darah Anda menyediakannya? Damar bertanya dengan ringan. Ke yin dan kejahatan. Susiao tercengang. Susiao meragukan apakah keadaan buruk tiba-tiba Damar disengaja. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, saya perlu bereaksi terhadap masalah ini. Sekte setan darah saya memiliki tempat yang paling teduh dan jahat. Tetapi tempat semacam ini bukanlah sesuatu yang biasa. Orang bisa masuk, bahkan saya tidak punya izin. Jadi apakah Anda bisa masuk untuk penyembuhan tergantung pada sikap di atas. Saya akan menunggu kabar Anda. Damar menutup telepon setelah selesai berbicara. Mobil berhenti di Gunung Murkas Yanghua. Damar mencuci dan makan sebelum berjalan menuju markas Yanghua. Dia masih terluka sekarang meskipun dia mengatakan bahwa besok adalah waktu yang disepakati dengan burung hantu darah. Dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun kondisinya sangat buruk. Dan ini bukan kebohongan bagi hantu darah. Apakah itu kamu? Tepat saat Damar hendak memasuki markas Yanghua, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar. Damar menoleh sedikit hanya untuk menemukan seorang gadis berkacamata berdiri di sampingnya dengan heran. Ini adalah gadis yang berada di dalam van sebelumnya. Kebetulan sekali. Damar tersenyum ringan. Kebetulan, bagaimana itu mungkin? Bukankah kamu di kursi country? Mengapa kamu tiba-tiba datang ke Jiangsen? Gadis itu melihat sekeliling Damar dengan tatapan tidak percaya. Saya dari Jiangsen. Kemana saya bisa pergi jika saya tidak kembali ke Jiangsen? Damar berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak mengikutiku? Gadis itu masih memiliki kewaspadaan di matanya. Damar tiba-tiba tercengang. Oh, sudah terlambat. Pada saat ini gadis itu tiba-tiba berteriak dan buru-buru berlari menuju markas Yanghua dengan tas di pundaknya. Damar sedikit terkejut. Dia melirik gadis itu dan bertanya kepada orang di sebelahnya, untuk wanita di sini. Kembali ke Direktur Damar. Dia di sini untuk melamar pekerjaan, tapi kondisinya tidak ideal. Faktanya di departemen personalia tidak berencana untuk mempekerjakannya, tapi dia masih memiliki harapan untuk wawancara. Kata sekretaris di sebelah dia. Oke, atur wawancaranya untukku, dan aku akan mewawancarainya. Kata Damar sambil tersenyum, sudut mulutnya terangkat. Oke, Direktur Damar. Sekretaris itu mengangguk dan segera mengangkat telepon dan memutar nomornya. Setelah beberapa saat, gadis itu menerima telepon dari departemen personalia dan buru-buru naik lift ke lantai atas gedung Yanghua. Napasnya sangat cepat, wajahnya memerah dan dia sangat cemas. Faktanya dia bermimpi memasuki Yanghua dan dia juga tahu bahwa sangat tipis untuk memasuki Yanghua dengan kemampuan akademisnya. Tetapi bahkan jika itu ramping, dia akan datang dan mencobanya. Namun baru saja dia mengobrol baik dengan orang-orang di departemen personalia dan tiba-tiba dipanggil ke lantai atas untuk wawancara, yang membuat gadis itu merasa sedikit aneh. Apakah ada orang besar yang ingin bertemu denganku? Gadis itu mendorong pintu ruang konferensi di depannya dengan hati yang gelisah. Namun, yang mengejutkan gadis itu hanya ada dua orang yang duduk di pintu ruang konferensi. Salah satu dari mereka sangat dia kenal, Mahai, orang Yanghua. Sosok yang kuat saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah nama rumah tangga. Untuk pengurus rumah tangga besar kerajaan bisnis Yanghua ini, gadis itu mengaguminya dan dari lubuk hatinya. Itu hanya orang lain. Tapi pria mengejutkan gadis itu. Ini kamu. Gadis itu kehilangan suaranya. Nona, kita bertemu lagi. Damar berkata sambil tersenyum tipis. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu mengikutiku? Apa katamu? Aku mengikutimu. Wajah gadis itu memerah dan kata-katanya tidak jelas. Tetapi segera dia merasa ada sesuatu yang salah dan menatap Damar dengan aneh. Aku di sini untuk wawancara. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu di sini? Saya pewawancara. Mengapa menurut Anda saya di sini? Damar tertawa. Apakah Anda pewawancaranya? Gadis itu tercengang di tempat. Nona, apakah Anda memiliki pertanyaan? Mahai dan bertanya. Tidak masalah, Pak Ma. Gadis itu bergidik dan buru-buru berkata sambil tersenyum.
Jika tidak ada masalah, kamu bisa pergi, kata Damar. Ayo pergi. Gadis itu menatap Damar dengan mata terbelalak seolah-olah listrik melewati tubuhnya. Ya, Anda dapat pergi. Saya telah membaca resume Anda dan tidak ada titik terang. Saya tidak berpikir orang seperti Anda akan memiliki perkembangan di Yang Hua. Jadi tolong cari pekerjaan lain, kata Damar. Otak gadis itu menjadi sedikit kosong, tetapi pada saat ini dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk disangkal. Tidak ada harapan, hasilnya hancur. Gadis itu menundukkan kepalanya dengan frustasi, menatap Damar lalu membungkuk dan berbalik untuk pergi. Direktur Damar, apakah Anda benar-benar melepaskannya? Mahai ragu-ragu dan bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda benar-benar mempekerjakannya? Damar memandang Mahai dan bertanya. Kupikir Damar mengenalnya. Ini hanya pertemuan kebetulan. Aku tidak perlu membantunya. Aku hanya ingin dia mengerti satu hal. Jadi aku duduk di sini. Biarkan dia mengerti. Apa? Melihat orang-orang itu rendah. Damar berkata dengan tenang, berdiri tegak dan berjalan keluar rumah. Mahai, saya harus keluar selama beberapa hari. Selama waktu itu Anda, Gong Xion dan Sutian harus memperkuat pasukan keamanan Jiangsen. Begitu Hong Yango mengambil tindakan, Anda harus mengevakuasi Jiangsen sesegera mungkin, mengerti? Ya, Direktur Damar. Mahai buru-buru berkata dengan mengangguk, naik lift dan hendak pergi ke sekolah Suanyi untuk melihatnya. Tapi dia baru saja keluar dari lift dan datang ke lobi lantai pertama. Terkunci. Sebuah tamparan keras terdengar, diikuti oleh teriakan dan cacian. Bajingan busuk, apakah kamu tahu betapa mahalnya pakaian ini? Apakah ini yang kamu mampu? Cepat dan berlutut untukku. Mendengar ini Damar mengerutkan kening dan membuang muka. Hanya untuk menemukan bahwa gadis yang baru saja turun sedang dihentikan dan dimarahi oleh seorang pria dan seorang wanita. Gadis itu menutupi wajahnya, terutama sedih, tubuhnya gemetar dan dia hampir tidak bisa berdiri. Ada banyak orang di sekitar, semua menonton pertunjukan. Meskipun gadis itu sangat sedih, dia terus membungkuk. Maafkan aku, ini semua salahku, tolong maafkan aku. Maaf, biarkan aku memberitahumu. Kamu tidak ingin pergi jika kamu tidak memiliki 50.000 hari ini. Pria berperut buncit mendengus dingin. 50.000, wajah gadis itu memucat, dia takut akan sulit untuk membayar. 5.000 yuan, apalagi 50.000 yuan. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu menjual besi, kamu harus mengumpulkan 5.000 yuan untukku hari ini. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Bahkan jika kamu memanggil patroli, pria berperut buncit itu berteriak keras. Pak, saya tidak punya uang. Saya hanya seorang mahasiswa miskin. Gadis itu hampir menangis tanpa air mata. Tidak ada uang, oh itu mudah ditangani. Kamu juga dapat memilih untuk menggunakan metode lain untuk membayar hutang. Pria berperut buncit itu menyipitkan mata, memandangi wajah dan tubuh gadis itu dan menunjukkan senyum aneh. Kamu bau, apakah kamu masih belum puas ketika kamu memiliki seorang wanita tua? Teman wanita di sebelahnya tidak senang, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun pria berperut buncit adalah pemilik emas. Tanpa diduga kata-kata pria berperut buncit itu langsung membuat marah gadis itu. Gadis itu berkata dengan kemarahan yang benar. Kamu sedang bermimpi. Kamu cabul. Bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak akan mengikutimu. Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak, kamu berhenti bicara omong kosong dan cepat keluar. Kalau aku tidak bisa membayar, aku akan mengirimmu ke penjara. Anak itu memaksa gadis itu kehilangan uang. Gadis itu cemas, wajahnya memerah dan emosinya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Pada akhirnya dia tidak bisa memikirkannya dan membanting kepalanya ke sudut meja mermer di sebelahnya. Banyak yang berteriak. Pria berperut buncit itu juga tercengang. Tapi ketika kepala gadis itu hendak membentur sudut meja batu, sebuah tangan tiba-tiba menekan kepalanya, mencegahnya pergi. Gadis itu terkejut dan tiba-tiba mendongak hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Damar. Mengapa kamu berpikir begitu keras? Itu hanya 50.000 yuan. Apakah layak jika kamu mati seperti ini? Kata Damar acuh tak acuh. Alasan kenapa aku seperti ini bukan karena putus asa. 50.000 yuan, tapi karena dunia yang tidak adil ini. Gadis itu menggertakkan giginya. Masih ada kepolosan di wajah tampan itu. Tapi aku tidak tahu berapa lama kepolosan ini bisa bertahan. Damar menghela napas dan berkata kepada pria buncit. Aku akan memberimu 50.000 itu. Hutangnya padamu. Siapa kamu? Pahlawan menyelamatkan kecantikan bocah bau.
Apakah kamu punya 50.000? Pria berperut buncit itu memarahi. Tentu saja saya punya. Damar mengeluarkan kartu emas dari sakunya dan membuangnya. Tuan, Anda dapat menggesek 50.000 yuan langsung dari mesin di counter di sana. Dan kemudian memberi saya kartu itu setelah menggesek. Haha, oke, pokoknya kalian berdua jangan kabur. Kalau nggak punya uang, biarkan aku pergi ke ujung bumi dan aku akan menemukanmu. Pria berperut buncit itu mencibir, berlari ke konter dengan kartu banknya, dan langsung meminta untuk menggesek kartu. Namun ketika kartu itu dimasukkan, nama yang tertera di dalamnya mengejutkan mereka. Lin, Direktur Damar. Apakah saya benar? Kartu ini, apakah ini kartu Direktur Damar? Pria dan wanita itu tercengang. Kartu ini memang kartu Direktur Damar. Ini adalah kartu yang hanya bisa dipegang oleh tamu terhormat. Direktur Damar. Layanan seperti apa yang kalian berdua miliki? Wanita bar datang dan berkata sambil tersenyum. Tamu terhormat, Lindong. Pria berperut buncit itu berubah menjadi hijau karena ketakutan dan menatap Damar, hanya untuk menyadari bahwa identitas Damar luar biasa. Beraninya dia menghasilkan uang. Dia buru-buru memegang kartu di kedua tangannya dan berlari ke Damar dan tersenyum dan berkata, "Itu kesalahpahaman, Tuan. Itu semua salah paham. Tolong maafkan saya, maafkan saya." "Oh, jangan digesek," Damar bertanya. Tidak lebih. Kita tidak ada hubungannya. Tidak masalah. Tuan, itu, jika kita tidak ada hubungannya, kita pergi dulu. Selamat tinggal." Dia buru-buru mengambil pacarnya dan pergi dengan linglung. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Bahkan gadis itu terkejut. "Siapa kau? Lagi pula bukan pembohong." Well, itu terima kasih." Gadis itu ragu-ragu dan berbisik. "Sama-sama, saya pikir melintas Anda masih bagus. Tetap di Yanghua untuk bekerja dan melapor ke Departemen Personalia." Damar tersenyum. "Apakah ini mengasihani saya?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan getir. "Lupakan saja, saya tahu kemampuan saya. Saya akan mencari pekerjaan di luar. Dan ketika saya menjadi cukup baik, saya akan kembali untuk melamar Yanghua lagi." Setelah berbicara, orang-orang berjalan ke arah luar. Oh, benar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat Damar lagi. "Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini dan aku akan membayarmu kembali di masa depan." "Oke, aku akan menunggu." Damar mengangguk. Sudut mulut gadis itu naik dan langkahnya sangat cepat. Damar memperhatikan punggung gadis itu diam-diam dan hanya menarik matanya ketika sosok gadis itu menghilang dari pintu. Ini adalah gadis dengan banyak kepribadian. Semoga dia memiliki masa depan yang baik. Berdengung. Pada saat ini telepon di saku gemetar. Damar segera mengeluarkannya dan melihat bahwa itu milik Xiao Xiao. Terhubung. "Dokter Damar, Tuan Su Xiao, bagaimana pertanyaanku?" "Setuju," Su Xiao berkata dengan suara serak. "Tapi kamu diminta untuk segera datang. Orang-orang setan darah kami telah pergi ke gerbang Yanghuamu. Keluarlah sekarang, masuk ke mobil dan ikuti kami ke sekte setan darah." Begitu cepat, Damar mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. "Kamu hanya punya satu kesempatan," Su Xiao berkata dengan suara serak dan langsung menutup telepon. Kecepatan kedatangan para govern melebihi harapan Damar. "Saya khawatir hanya satu penjelasan yang bisa menjelaskan semuanya." Jiang Shen memiliki elinier dari sekte setan darah. Damar mengerutkan kening, wajahnya agak suram. "Saya tidak menyangka bahwa saya dijaga siang dan malam. Tetapi masih ada orang kuat yang dapat memasukkan orang ke Jiangsen. Sepertinya dia harus mencari waktu untuk membersihkan Jiangsen dengan benar." Aku masuk ke dalam mobil dan langsung melajukan mobilku menuju bandara. Setelah memasuki bandara, saya naik ke jet pribadi. Ini adalah pesawat yang dikontrak oleh sekte setan darah. Tapi yang mengejutkan Damar adalah dia bukan satu-satunya di pesawat. Duduk di depan dan membaca koran adalah seorang pria berambut pirang dengan mata biru. Pria itu mengenakan kacamata berbingkai emas dan terlihat sangat lembut. Tetapi auranya sangat suram dan ada perasaan bahwa orang asing tidak diizinkan masuk. Damar dapat melihat bahwa pakaian dan sikap lembut pria itu hanya berusaha menyembunyikan auranya yang tidak boleh dimasuki orang lain. Berbaring di kursi malas di belakang adalah seorang wanita menawan dalam gaun hitam. Wanita itu memiliki sosok bergelombang dan panjang. Paha bulati yang sangat menarik. Dia melukis riasan halus dan bermain dengan ponselnya. Dengan tangan terangkat yang naik pesawat, meliriknya dan segera melihat ke atas dan ke bawah dengan penuh minat.
Di ujung lain adalah seorang pria berjas. Pria itu berpakaian sangat formal dengan setelan jas dan sepatu kulit. Dengan punggung disisir, dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Ketika dia melihat Damar naik ke pesawat, dia segera meletakkan anggur merah di tangannya dan bangkit untuk bertemu. Anda Dr. Damar kan? Senang bertemu dengan Anda. Pria itu menggulurkan tangannya cukup antusias. Damar menanggapi dengan senyum yang sama, tetapi diam-diam memandang ke pihak lain. Halo, Anda adalah Kong Sitian. Tersayang, ini adalah murid dekat Wu Zhanjiang. Ini pertama kalinya bertemu, dan saya ingin meminta saran lebih lanjut dari Dr. Damar. Pria berjas itu tersenyum. Wu Zhanjiang Kong. Damar tersenyum. Salah. Damar cukup terkejut. Ini adalah pria besar. Dikatakan bahwa Wu Zhanjiang tak terkalahkan di dalam dan luar negeri 30 tahun yang lalu, dan dia berada di puncak seni bela diri. Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari faksi tersembunyi atau prajurit dari faksi kuno? Mereka semua dikalahkan dan tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya saja Wu Zhanjiang menghilang dari seni bela diri sejak 10 tahun yang lalu, dan tidak ada berita tentang dia selama bertahun-tahun. Ada yang bilang dia sudah mati. Beberapa orang juga mengatakan bahwa pencapaian seni bela dirinya telah mencapai puncaknya hampir abadi. Ada pendapat yang berbeda. Ada legenda tentang dia di mana-mana, tetapi tidak ada yang melihat tubuh aslinya. Tanpa diduga keturunannya berdiri di sini hari ini. Damar cukup emosional dan berkata sambil tersenyum. Tuan Kong, halo. Dr. Damar terlalu sopan. Dikatakan bahwa sekte setan darah menemukan karena gonoderma. Darah itu kan? Kong Sitian tertawa. Apakah kalian berdua? Damar tercengang. Tentu saja, hanya saja kami direkomendasikan oleh orang yang berada dari sekte setan darah. Saya direkomendasikan oleh Tuan Xiu Xiang dari sekte setan darah. Nona Nankin ini direkomendasikan oleh Tuan Muda Xiuba. Dan pembaca surat kabar di sana, orang asing di sini adalah Joel yang diperkenalkan oleh Blood Eagle yang dikirim oleh sekte setan darah untuk melakukan misi di luar negeri. Hanya mengambil satu genoderma lucidum darah. Apakah itu menggunakan begitu banyak orang? Damar sedikit bingung. Tikus bodoh. Joel yang sedang membaca koran di sana berbicara dalam bahasa Inggris murni. Hah? Damar sedikit mengernyit. Oh, Joel sedikit lebih sopan. Dr. Genius ini bukan orang biasa. Dia adalah seniman bela diri medis yang kuat. Kong Sitian menjelaskan tanpa daya. Seni bela diri medis? Aku bahkan tidak tahu apa ini, dokter. Seniman bela diri. Siapa dia? Tidak mencolok, konyol seperti badut, kata Joel sembarangan. Matanya masih tertuju pada koran, tidak pernah melihatnya dengan melirik. Joel Kong Sitian terdiam. Tidak tahu bagaimana menjawab, tapi Joel tidak peduli. Damar tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir. Tetapi dia tidak marah, lagi pula dia tidak perlu marah untuk seorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tuan dan Nyonya, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kencangkan sabuk pengaman Anda dan pesawat akan segera lepas landas. Seorang pramugari datang dan berkata sambil tersenyum. Beberapa orang kembali ke tempat duduk mereka. Joel terus membaca koran. Wanita bernama Nankin terus bermain dengan ponselnya, tetapi matanya beralih ke Damar dari waktu ke waktu. Dokter Damar, pria bernama Joel itu selalu kasar. Kuharap kau memaafkanku. Tidak apa-apa, tapi aku penasaran mengapa sekte setan darah mengundang begitu banyak orang untuk mendapatkan genoderma darah, dan hanya sedikit yang menepati darah itu. Genoderma, apakah kamu sangat tidak biasa? Damar bertanya dengan bingung. Seperti Su Xiao tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada Dr. Damar. Kong Sitian merendahkan suaranya dan berkata, mereka yang menempati genoderma darah bukanlah keberadaan biasa. Mereka semua adalah puncak dunia, luar biasa dan halus. Eksistensi, bagaimana bisa begitu mudah untuk menanganinya? Oh, orang-orang itu benar-benar sangat kuat. Jika itu adalah generasi yang menganggur, mengapa sekte setan darah tidak menanganinya sendiri? Bukan karena itu terlalu kuat dan khawatir bahwa kekurangan agama?
akan dikonsumsi terlalu banyak. Saya hanya mengundang bantuan asing. Tidak ada orang biasa yang mau melakukan hal yang mengancam jiwa seperti itu. Sekte Setan Darah seharusnya menjanjikan Anda manfaat yang bagus kan? Kata Damar sambil tersenyum ringan. Kong Setian tersenyum ringan. Dokter Damar, hal semacam ini tidak baik jika Anda melihatnya dan tidak menceritakannya. Bagaimana semua orang bisa mempertaruhkan hidup mereka? Adapun manfaat yang Anda janjikan dengan bertanya. Lebih banyak setiap orang punya rahasia. Aku terlalu banyak bicara. Damar menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Musik yang menenangkan diputar di pesawat. Semua orang tidak berbicara seolah-olah mereka melakukan hal mereka sendiri. Tetapi sebenarnya semua orang melihat orang lain, termasuk Kong Setian. Damar memejamkan mata dan beristirahat, tetapi dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia juga banyak terluka dan pertempuran gunung seumur hidup. Sekarang lukanya belum sembuh. Dia buru-buru bergegas ke Sekte Setan Darah yang memang agak tergesa-gesa. Jika dia benar-benar ingin mengambil Genoderma darah, itu jelas tidak realistis dalam kondisinya saat ini. Dan yang terbaik adalah menangkap kekuatan obat dari sisa lain bunga. Berdengung. Pada saat ini telepon berdering tiba-tiba. Damar melihat dan menemukan itu adalah nomor Yuan Xiang. Setelah menekan tombol sambungan, suara King Yu keluar. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Senior Feng, saya baik-baik saja. Damar tertawa. Tidak apa-apa, tapi kami khawatir setelah kematian. Saya mendengar bahwa pemilik lembah wajah merah telah terluka parah. Saya benar-benar takut Anda memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan. Feng Qingyu berkata dengan beberapa tersedak naik. Ketika Damar mendengar ini, dia merasa sedikit malu dan hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Apakah kalian semua sudah kembali ke Jiangsen? Kembalilah. Aku telah menempatkan gadis itu di sekolah Suanyi, semuanya baik-baik saja. Pasti akan balas dendam. Kamu harus hati-hati, jangan khawatir. Sayang, ada guru, tapi sekali lagi, kemana saja kamu? Kenapa kamu tidak melihat sosokmu? Sekte Setan Darah, Damar berbisik. Apa? Sekte Setan Darah. Feng Qingyu tertegun lalu sudut mulutnya terangkat dan dia tertawa terbahak-bahak. Murid, bukankah kamu juga harus pergi untuk hal itu? Benda itu, Damar sedikit tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja itu Kaisar Darah Lingzi. Kaisar Darah Lingzi. Napas Damar hampir membeku. Apa Shu Lingzi? Damar sebagai praktisi kedokteran secara alami tidak tahu. Ini adalah Genoderma lucidum, ajaib yang diberkahi secara unik dan hanya dapat ditumbuh dalam keadaan khusus. Genoderma lucidum jenis ini kuat dalam api kering karena tanah kelahirannya adalah tanah api dan matahari. Jadi darah Genoderma lucidum adalah tonik yang hebat yang memiliki efek regenerasi daging dan regenerasi sangat hartaan tiada tara. Keunikannya ditakdirkan bahwa dia dapat mengintegrasikan banyak bahan obat dan dapat menjadi obat utama dari pil berkultipas berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahan obat mujarab yang legendaris juga dapat digunakan untuk memperbaikinya. Umumnya mencari Genoderma lucidum darah.